Ya, baik, kita lanjutkan materi untuk mata kuliah teknologi basis data. Materi selanjutnya adalah data warehouse. Nah, sebelum masuk ke data warehouse, alangkah baiknya kita refresh sebentar tentang data dan informasi. Di sini, data merupakan fakta, gambar, atau suara yang mungkin atau tidak berhubungan atau berguna bagi tugas tertentu, menurut Stephen Albert. Jadi data di sini adalah merupakan fakta, gambar, atau suara yang mungkin atau tidak berhubungan. Jadi hanya sebatas fakta yang mungkin bisa jadi tidak saling berhubungan. Ada lagi, data terdiri dari fakta-fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Di sini mengulang kata fakta, jadi bagaimana data itu representasi dari fakta yang relatif tidak berarti. Jadi hanya fakta saja, sebatas fakta. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diproses atau data yang memiliki arti. Jadi makanya mungkin banyak sekali yang sering salah tafsir jika bicara data itu adalah sesuatu hal yang tidak mempunyai korelasi atau tidak saling berhubungan. Ya hanya fakta, tapi informasi itu yang suatu data yang sudah diproses, jadi menjadi mempunyai sebuah nilai tersendiri atau mempunyai value tersendiri. Masuk lagi ke database. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Menurut Fatansyah, jadi di dalam database ini adalah sekumpulan data yang saling terhubung, yang disimpan dan diolah sedemikian rupa untuk mengurangi pengulangan, tanpa pengulangan atau redundansi, dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan permintaan. Selanjutnya masuk ke dalam data warehouse. Data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Jadi ini yang mungkin digarisbawahi adalah sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan menurut Inmon dan Richard. Ada lagi definisi data warehouse merupakan database yang bersifat analisis. Di sini saya garis bawahi analisis dan read only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan. Jadi posisi data warehouse adalah yang database yang bersifat analisis dan read only. Jadi hanya bisa dibaca saja. Ada lagi, data warehouse merupakan database relasional yang didesain lebih kepada query dan analisa daripada proses transaksi. Biasanya mengandung histori data dari proses transaksi dan bisa juga dari sumber lainnya. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi menggabung atau konsolidasi data dari berbagai macam sumber. Jadi menurut Paul Lane di sini data warehouse itu merupakan analisis data, bukan dari transaksi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi analisis data maksudnya ke dalam data warehouse. Ada lagi di sini, data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai
sistem operasional, dan sumber yang lain atau sumber eksternal. Ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi lebih bersifat analisis. Ada lagi, data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Kembali lagi, karena dia bersifat analisis, itu untuk mendukung pengambilan keputusan. Data warehouse hanya berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi pada prinsipnya data warehouse adalah data analisis dari data transaksi. Jadi data warehouse bukan data untuk transaksi. Biasanya untuk pelaporan sebagai salah satu faktor untuk mendukung sebuah keputusan atau membuat keputusan atau decision making. Nah, di sini jadi kalau kita gambarkan di dalam sumber data internal, di sini sudah ada pemrosesan data. Ini masuk ke CRUD. Ini sumber data eksternal. Di sini adalah manajer data warehouse dan disimpan di dalam data warehouse. Baru nanti akan diolah oleh beberapa aplikasi yang mendukung untuk data warehouse. Nah, ini perbedaan antara data operasional atau data transaksional dengan data warehouse. Yang pertama, data operasional dirancang berorientasi hanya pada aplikasi dan fungsi tertentu. Sedangkan data warehouse dirancang berdasarkan pada subjek-subjek tertentu atau utama. Data operasional fokusnya pada desain database dan proses. Data warehouse pemodelan data dan desain data. Data operasional berisi rincian atau detail data. Data warehouse berisi data-data histori yang akan dipakai dalam proses analisis. Di dalam data operasional, relasi antar tabel berdasarkan aturan terkini, selalu mengikuti rule atau aturan tertentu. Sedangkan data warehouse, banyak aturan bisnis dapat tersaji antara tabel-tabel, jadi lebih dinamis. Terus data operasional bersifat small, data warehouse bersifat large. Kenapa? Karena dia kumpulan dari beberapa data transaksional ataupun data eksternal. Data operasional itu current data, sedangkan data warehouse adalah historical data. Karena data itu adalah data yang sekarang yang sedang dimanipulasi, sedangkan data warehouse itu adalah mengacu pada history data. Data operasional itu adalah continuous update, sedangkan data warehouse adalah batch update. Jadi ini berlangsung terus-menerus untuk operasional, sedangkan data warehouse bersifat batch update. Nah, selanjutnya karakteristik data warehouse. Yang pertama adalah subject oriented atau berorientasi subjek, berbeda dengan konsep basis data yang berorientasi objek. Terus yang kedua adalah integrate atau terintegrasi. Yang kedua adalah time variant atau rentang waktu. Yang keempat adalah non volatile. Subject oriented atau subject oriented data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Di sini data warehouse itu berorientasi pada subjek-subjek tertentu, bukan pada proses. Kembali lagi, dia hanya dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan analisis tertentu untuk mendukung keputusan biasanya. Terus sifat yang kedua adalah integrate. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam satu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Makanya di dalam data warehouse bersifat multiplatform, tidak terpaku ke database tertentu. Karena sumber data dari data warehouse itu tidak dibatasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Bahkan bisa jadi
di dalam data warehouse itu bisa mengambil dari sistem aplikasi warisan atau legacy system. Terus yang kedua adalah selanjutnya adalah time variant. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Kenapa? Karena kembali lagi ke model sistemnya. Dia data warehouse bukan data operasional. Jadi data warehouse diproses untuk analisa di rentang waktu tertentu, disesuaikan dengan waktu tertentu, diputuskan dulu. Terus yang selanjutnya adalah non volatile. Non volatile maksudnya data pada data warehouse tidak diupdate secara real time, tetapi di-refresh dari sistem operasional secara reguler. Jadi karena kembali lagi data warehouse adalah kumpulan dari beberapa data yang bertujuan untuk analisis guna mencapai untuk kebutuhan pendukung keputusan, maka data warehouse tidak bersifat real time, tetapi bersifat refresh sesuai dengan karena mengacu pada sifat time variant pada rentang waktu tertentu. Selanjutnya adalah 4 tugas di dalam data warehouse, yaitu untuk pembuatan laporan. Ada yang kedua adalah online analytical processing atau OLAP. Terus ada data mining, ada proses informasi eksekutif. Yang pertama untuk pembuatan laporan. Data warehouse ditujukan untuk pembuatan laporan. Salah satu kegunaan data warehouse yang paling umum dilakukan adalah pembuatan laporan. Jadi biasanya memang karena untuk mendukung keputusan, data warehouse dirancang untuk analisis, bukan proses, kembali lagi tadi. Terus yang kedua adalah online analytical processing atau OLAP. OLAP merupakan terminologi yang menerangkan teknologi yang menggunakan view multidimensi pengelompokan data untuk menyediakan akses cepat terhadap informasi strategis untuk keperluan analisa lebih lanjut. Biasanya OLAP ini dirancang sebagai view saja karena dia bersifat read only. Pada rentang waktu tertentu, kembali lagi. Selanjutnya adalah data mining. Data mining merupakan proses untuk menggali atau mining pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, statistik, dan matematika. Data mining di dalam data warehouse itu salah satu tujuan di dalam data warehouse itu adalah data mining untuk menggali lebih lanjut informasi-informasi yang dibutuhkan. Data mining merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara data dan pemakainya. Karena ditujukan untuk penggalian informasi yang lebih rinci. Nah, memang di dalam data mining ini membutuhkan sistem yang lebih powerful. Makanya memang di dalam data mining itu dibutuhkan artificial intelligence untuk membuat sebuah analisa analisa data yang nantinya menjadikan informasi yang akurat dan terpercaya untuk mendukung keputusan. Selanjutnya adalah proses informasi eksekutif. Data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Nah, disinilah fungsi data warehouse yang paling penting untuk pendukung keputusan. Jadi pada dasarnya memang di jabatan tertentu di dalam sebuah perusahaan memang tidak perlu melihat data-data operasional, data-data transaksi. Mereka itu membutuhkan hasil dari pemrosesan data tersebut, analisis dari data tersebut, sehingga dari analisis data tersebut menjadi informasi yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan di dalam
perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan data warehouse. Yang pertama, data diorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi di sini. Jadi membuat sebuah query analisis. Yang kedua, perbedaan di antara struktur data yang heterogen pada beberapa sumber yang terpisah dapat diatasi. Ini keuntungannya karena kembali lagi sifat data warehouse adalah multi platform. Jadi tidak terpaku ke satu atau beberapa database tertentu. Yang ketiga, aturan untuk transformasi data diterapkan untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data apabila data dipindahkan dari database ke data warehouse. Jadi di dalam data warehouse mempunyai aturan untuk transformasi yang berguna untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data. Jadi ketika pemindahan dari database maupun data eksternal itu dimasukkan ke dalam data warehouse, itu mempunyai aturan sehingga data yang masuk itu sudah mempunyai validitas data. Yang keempat, masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Ya, jadi ini filter selanjutnya dari sebuah sistem database. Jadi untuk kegunaan analisis data memang data-data sumber baik itu database ataupun tadi data eksternal itu setelah divalidasi, disitulah akan menemukan salah satu keuntungan lainnya adalah untuk membuat sisi security atau keamanan di dalam basis data, baik itu basis data maupun data eksternal. Itu mungkin penjelasan saya tentang data warehouse. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau kritik dan saran. Sekian presentasi materi data warehouse dari saya untuk mata kuliah teknologi basis data. Semoga bermanfaat. Terima kasih.